Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan lagi perkuliahan RPL, walaupun sebetulnya kalau secara pemberitahuan UTS kan minggu ke-9-nya baru dimulai nanti di bulan Juni, sehabis libur Idul Fitri. Cuma nggak apa-apa, saya lakukan sekarang supaya nanti kita punya waktu banyak untuk pengayaan. Karena ada beberapa workshop yang tertunda akibat kita nggak bisa ketemu di kelas, itu sih. Nah, kemudian juga minggu depan tetap akan ada perkuliahan, cuman saya tidak hitung sebagai minggu ke-10. Saya akan buatkan semacam demo sederhana untuk yang pemodelan data di di document base. Nah, itu nanti saya akan buatkan sebuah video tersendiri dan Anda tinggal tonton nantinya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan lagi kemarin yang kita sudah lakukan. Nah, ini ada sebuah gambar baru yang Anda juga sudah bisa lihat sekarang di LMS. Jadi kalau kemarin kita sudah punya gambaran tentang bagaimana caranya kita merekayasa kebutuhan sampai mulai menganalisis. Kemudian kalau Anda lihat di situ, menganalisisnya pun juga ada 3 tahapan yang Anda harus lakukan, yaitu mulai dari analisis kebutuhan datanya, kemudian analisis aturan bisnisnya, kemudian yang paling penting dari itu semua adalah analisis kebutuhan dari si software-nya itu sendiri, yang kita akan bagi 2, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, seperti itu. Nah, saya akan masuk dulu ke tahap yang pertama, yaitu analisis kebutuhan data. Jadi kalau kita lihat positioning-nya di dalam gambar yang sebelumnya, nah kan kalau kita lihat kemarin di sini, maka kita akan bisa lihat di bagian tahap analisis, yang warna biru-biru ini, yang pertama adalah data modeling dulu, untuk yang analisis kebutuhan data, kemudian ada, kita akan berbicara masalah functional requirement modeling, yang sebetulnya ada 2 tahapan di dalamnya. Yang pertama identifikasi aturan bisnis, kemudian juga kita bicaranya software requirement. Di mana software requirement ada 2, yaitu fungsional dan non-fungsional. Nah, kita sekarang fokusnya di sini dulu, di tahap yang data modeling, seperti itu. Nah, itu saya sudah buatkan sebuah gambar lagi khusus untuk itu. Nah, ini adalah tahap analisis kebutuhan data. Oke, bagaimana sih caranya kita bisa modeling atau melakukan modeling data di tahap analisis kebutuhan data ini? Yang pasti kan ketika Anda merekayasa kebutuhan, Anda bisa dapat pernyataan dari user, yaitu berupa user statement di sini. Kemudian Anda juga pasti bisa mendapatkan dokumen manual. Sebagai contoh, misal, kalau Anda ingin membangunkan sebuah sistem informasi perwalian di sebuah universitas, maka kan Anda pasti akan wawancara dulu tuh. Kira-kira, Pak, ada data apa saja yang diolah di dalam sistem? Nah, itu kan kalian bisa rekap tuh. Ada data A, ada data B, data C, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kelengkapan data tersebut itu melalui dokumennya. Contoh begini, misal ada data mahasiswa nih yang bisa perwaliannya. Kan tentunya kita tidak hanya berhenti cukup di situ ya. Kita juga harus bisa bertanya kira-kira data mahasiswa tersebut ada apa saja di dalamnya. Contoh ada NIM, nama, dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya kita bisa saja tidak melakukannya dengan konsep wawancara, tapi juga dengan mempelajari dokumen manual yang bisa Anda dapatkan dari si usernya. Contoh misalkan ada daftar absensi yang di sana ada NIM, nama, oh nanti Anda akan kebayang. Berarti nanti akan ada atribut NIM, akan ada atribut nama, dan seterusnya untuk sebuah entitas dari mahasiswa. Nah, itu Anda akan mendapatkan dari 2 ini, jadi Anda harus bisa combine nantinya. Nah, dalam kasus yang si Pak Broto Azari, untuk yang restoran, itu memang dokumen manualnya nggak ada. Sehingga itu benar-benar Anda hanya bisa dapatkan dari user statement. Makanya Anda harus bisa banyak nanya juga di sini. Harus hati-hati. Kalau ada dokumen, ya lebih baik dari dokumen. Karena kan kita bisa langsung menebak entitas apa yang akan ada nanti di sistem kita. Nah, tapi sebelum kita bahas masalah entitas dan segala macam, setelah kita dapat statement user dan seperti ini, kita akan memilih dulu pendekatan pemodelan datanya. Jadi kan kalau kalian tuh dulu di
bus data diajarkannya ya konsepnya relasional lagi ya, yang pakai IRD, kemudian dari IRD lalu ada kamus data IRD-nya, sehabis itu dirubah dengan skema relasi, struktur table, dan seterusnya. Itu kan cara runutannya seperti itu. Nah, tapi sebetulnya pendekatan data sendiri untuk modeling itu ada banyak. Ada yang kita sebut dengan relational model, ada yang kita sebut dengan normalisasi. Anda juga mungkin familiar dengan kata normalisasi ya, sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, mungkin yang minggu depan akan saya demokan sedikit untuk yang document base. Lalu ada lagi sebetulnya, ada hierarchical konsep di dalam pendekatan pemodelan data, dan yang mungkin kurang familiar di Anda adalah object-oriented database. Mungkin kalau object-oriented programming-nya Anda sudah pernah melakukan. Tapi kalau untuk object-oriented database-nya mungkin belum familiar di Anda. Nah, kalau sudah ya kan Anda memilihnya berdasarkan apa ya nanti sebetulnya tinggal tergantung dari yang pertama ya, yang mempengaruhi kita memilih pemodelan data yang tepat itu adalah kemampuan user yang ada di lingkungan tersebut. Karena kan kita berbicaranya private software nih untuk RPL 1. Nah, berarti concern kita adalah si user di sana atau admin di sana itu mampunya atau terbiasanya menggunakan DBMS seperti apa. Kemudian juga kita bisa lihat dari kebutuhan operasi pada data tersebut. Contoh misalkan kita lihat berdasarkan apakah lebih banyak konsep read itu baca, atau write, menulis. Kalau kita mempunyai konsep bahwa si data itu akan jarang sekali ditulis atau menambah data, tapi sering sekali dibaca. Nah, itu sebetulnya ada konsep selain relational model atau RDBMS seperti R database, relational database, itu bisa digunakan kalau misalkan memang usernya lebih sering untuk membaca datanya. Misalkan untuk alternatifnya Anda bisa pakai yang document base. Nah, yang document base sendiri kan yang seperti ini. Kalau Anda lihat mirip JSON, mungkin beberapa orang yang sudah pernah ngoding di Android atau istilahnya ngoding untuk web services, pasti sudah familiar dengan ini. Dengan bentuk seperti ini. Ini namanya document base. Tapi ini bukan JSON ya. Sekali lagi ini bukan JSON. JSON salah satu bentuknya. Seperti itu. Kemudian bisa juga Anda lihat kalau kapan saya harus pakai relasional dan kapan saya harus pakai normalisasi. Kalau tidak melibatkan banyak atribut, nampaknya normalisasi jauh lebih enak untuk kita memastikan apakah data kita disimpan dalam bentuk normal atau enggak. Tapi kalau kita memang, jangkauan datanya luas sekali, kemudian juga ada hal abstrak yang mungkin saja nanti disimpan di sebuah data, lebih baik kita pakai relational model. Lalu ada lagi object-oriented database. Kapan kita pakai si model object-oriented ini? Ya kalau kita memang mau menggunakan karakteristik-karakteristik yang ada dalam object-oriented. Kan Anda sudah belajar tuh object-oriented programming, ada enkapsulasi, lalu ada inheritance, ada polymorphism. Nah, kalau Anda manfaatkan 3 itu dalam bentuk database, ya Anda manfaatkan object-oriented database. Seperti itu. Untuk kemampuan read memang lebih enak kalau kita pakai yang document base, karena document base itu tidak terlalu banyak konsep join table, sehingga menyebabkan operasi pembacaannya jauh lebih cepat. Tapi bahayanya adalah ketika kita menulis datanya. Nah, ketika kita menulis data, memang ketika banyak sekali embed document di dalamnya, nanti apa itu embed document minggu depan lah, saya akan bahas itu. Nah, itu tentunya agak tricky untuk bisa memastikan datanya di-input dengan cepat seperti itu. Jadi tergantung lagi Anda pilihnya yang mana untuk si pendekatan ini. Oke, setelah Anda memilih pendekatan pemodelan data, ya lakukan modeling. Anda bikin IRD kalau pakai relasional, Anda pakai konsep normalisasi, bentuk normal 1 sampai BCNF untuk yang kalau Anda pilih normalisasi. Kalau Anda bentuk document base, berarti Anda lihat konsep embed document dan references. Kalau Anda pakai modelingnya pakai object oriented, ya berarti Anda lihat lagi kira-kira ada kelas apa yang terbentuk dan seterusnya. Kalau sudah, sebetulnya Anda harus validasi dulu. Nah, yang perlu hati-hati, kalau kita berada di tahap analisis, maka kita hanya baru menghasilkan konseptual model. Kenapa kita sebut dengan konseptual model? Ya karena modelnya hanya masih bentuk konsep aja gitu loh. Masih belum bisa divalidasi secara
apa ya istilahnya operasi nyatanya seperti itu, belum bisa kita isi datanya, belum kita bisa ambil datanya dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi mau apapun tahapan analisis sebetulnya model yang kita hasilkan adalah model konseptual. Nah, bagaimana cara memvalidasinya? Sebetulnya ya bisa saja didasarkan pada grammar dari masing-masing pemodelannya. Contoh IRD nih. IRD kan kalau Anda gambar entitas, ya entitasnya harus kotak gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya sudah di apa istilahnya diajarkan di dalam database. Jangan sampai ntar Anda gambar entitas tapi misalnya gambarnya lingkaran dan seterusnya. Kecuali kalau Anda pakai konsep model yang berbeda karena si IRD sendiri itu ada dua model. Model chain sama model saya agak lupa satu lagi siapa gitu. Ada dua kalau nggak salah. Kemudian kalau untuk normalisasi ya Anda bisa saja memvalidasinya menggunakan si dependensinya. Apakah benar dependensinya semua sudah direduce demikian rupa tergantung dari bentuk normalnya. Nah, kalau saya lupa lagi Pak, ini bentuk normal atau apa? Ya baca lagi lah, saya nggak mau jelasin ini terlalu banyak. Begitupun juga dengan yang lain, nanti kita akan bisa validasi tersebut. Cuman memvalidasi di sini jangan bayangin Anda kayak mau langsung pakai query gitu loh, insert into apa itu kita belum bisa, atau select bintang from apa itu belum bisa, karena sekali lagi di tahap analisis ini kita hanya berbicara ada data apa saja yang mau diolah di dalam sistem. Itu sebetulnya konsep dari si analisis datanya setelah kita validasi, dan kemudian setelah kita validasi apabila masih ada kesalahan ya remodeling lagi. Kalau masih ada yang kurang ya remodeling lagi. Jangan sampai Anda sekali ngebangun IRD lalu puas aja gitu. Nah, itu coba tolong divalidasi dan seterusnya. Itu konsep tadi kalau kita berbicara masalah analisis data. Nah, anggap kita akan mengerjakan tugas besar yang sudah saya bagikan. Nah, di sana kelemahannya kita tidak punya dokumen manual. Contoh, misalkan, dokumen manual itu kayak gimana? Buku menu. Buku menu itu kan dokumen manual. Di menu itu tampil apa saja dan seterusnya. Tapi kita juga sebagai analis, tentunya kan kita bicaranya sebagai software analis ya. Sebagai software analis, kita juga nggak bisa langsung main hajar aja. Dari buku menu langsung ubah jadi bentuk entitas. Misalkan kalau Anda pakai relational model. Belum tentu bisa begitu, karena di buku menu anggaplah tidak ada kode makanannya. Yang ada hanya nama makanannya. Itu kan wajar ya. Tapi kan ketika kita menyimpan data, ya mungkin kalau saya speed up lah. Saya speed up ke depan, sebuah table itu ada primary key-nya. Ya tentunya kan Anda harus pikirkan. Berarti ada sebuah atribut abstrak yang tadinya nggak ada, jadi ada gitu loh. Karena kebutuhan dari si datanya itu sendiri. Nah, itu juga harus dipikirkan di bagian sini. Nah, bagaimana dengan tugas besar yang tidak punya dokumen manual? Saran saya, Anda bisa cari contoh, ambil sampel lah dokumen manual yang ada di Google. Contoh kalau Anda misalnya cari struk makanan, atau misalkan nota pembayaran makanan, nah Anda tinggal cari di Google kan banyak. Sehingga masing-masing kelompok akan punya data yang berbeda. Jangan janjian, biarin aja berbeda, tapi nanti modelingnya ya masing-masing gitu. Seperti itu. Kemudian karena kita juga memang si tugas besarnya ini mengikat sekali dengan saya sebagai anggaplah ilustratif dari si Pak Broto Azharinya, nah itu juga Anda harus banyak bertanya ke saya kira-kira data apa saja yang disimpan. Nah, untuk mempermudah, biasanya kita mengidentifikasi data per proses bisnis. Jadi kan kalau Anda tadi kemarin udah punya proses bisnis tuh, di yang kebutuhan, di rekayasa kebutuhan, nah itu di-review kembali dalam setiap proses bisnis tuh ada data apa saja. Contoh kalau kita bicara masalah pemesanan makanan, berarti ada data apa saja yang terlibat. Contoh si menunya, berarti menu itu isinya apa sih? Makanan, atau list makanannya. Berarti nanti saya akan punya sebuah entitas namanya mungkin makanan. Seperti itu. Atributnya apa saja? Anda bisa lihat gitu. Kira-kira contoh dari buku menu yang Anda temukan di Google seperti apa? Atau bisa nanya ke saya, Pak, kira-kira menu yang ada disimpan apa saja? Itu boleh bertanya. Kemudian proses bisnis pembayaran. Proses bisnis pembayaran ada data apa saja dan seterusnya. Itu bisa Anda identifikasi. Sehingga kalau Anda berangkatnya dari proses bisnis, tentunya akan jauh lebih mudah. Karena kan proses bisnis itu sendiri spesifik terhadap suatu
prosedur dari awal sampai akhir, misalnya kayak prosedur pemesanan makanan, prosedur pemesanan tempat, kemudian prosedur pembayaran, dan seterusnya prosedur pengisian kuesioner, tergantung nanti kemarin Anda sudah menentukan ada berapa proses bisnis dan seterusnya. Itu aja sih sebetulnya konsep dari si analisis kebutuhan data. Simple memang, tapi yang nggak simple justru di sininya, ketika Anda modelingnya. Nah, kalian harus memang refreshment lagi untuk yang relational model, normalisasi, yaitu tolong di-refresh kembali. Saya sudah berikan beberapa link di sini, kalau Anda lihat di bagian sini. Di bagian page analis kebutuhan data, di sini sudah ada ini. Tahapan analis kebutuhan data seperti apa. Kemudian di sini sudah ada slide-nya, tinggal Anda coba baca kembali. Bahkan sampai yang data berbasis dokumen pun juga ada, Anda tinggal baca kembali. Nanti minggu depan saya akan demokan supaya Anda dapat gambaran untuk yang nomor 4 ini. Tapi kalau yang 1, 2, 3, saya nggak akan jelaskan lagi. Anda sudah lulus dari basis data, sehingga saya harapkan Anda merefresh kembali ingatan Anda tentang CERD dan normalisasi tersebut. Itu sih sebetulnya dari analisis kebutuhan data. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan dipakainya? Nah, nanti si hasil model yang di sini, itu akan menjadi referensi untuk kita nanti modeling di sini, di data flow diagram, ketika kita pakai proses oriented. Nah, salah satu komponen di data flow diagram adalah datanya itu sendiri. Nih, ada data kan, data flow diagram. Namanya juga data flow diagram, berarti ada datanya. Nah, datanya tersebut harus sinkron dengan modeling yang ada di sini. Jadi, ini akan dijadikan sumber informasi full untuk kita bisa nanti melakukan modeling di sini, di functional requirement modeling. Jadi, hati-hati, kalau Anda salah membangun model datanya, ya maka di langkah berikutnya ketika Anda memodelkan kebutuhan fungsional, maka Anda akan istilahnya mengalami kesalahan juga, karena otomatis si data yang kita sudah modelkan akan menjadi bagian di dalam modeling si data flow ini. Itu sih. Jadi hati-hati ya. Kenapa? Makanya si software analis itu memang mahal untuk sebuah job career yang lumayan mahal pembayarannya. Nah, itu sih yang harus hati-hati. Oke, berikutnya kita akan coba bahas pertanyaannya di sini. Nanti boleh nanya ya, kalau ada IRD apa yang belum jelas dari slide itu, nanya aja, nggak apa-apa. Saya bantu jawab, cuma saya kalau disuruh jelasin semua nggak mau, karena ini bukan mata kuliah basis data. Oke, pertanyaan pertama, apa perbedaan dari database management system dan relationship? Saya baru dengar relationship. Relasional kali ya, relational database management system. Oke, saya coba jawab. Database management system adalah sebuah sistem yang dikhususkan untuk melakukan manajemen di database. Ya, contoh DBMS kan banyak ya, MySQL, kemudian SQL Server, kemudian ada Oracle, ada apalagi ya, MariaDB, dan seterusnya, yaitu DBMS. Nah, tapi DBMS itu sebetulnya tidak hanya DBMS untuk basis data relasional. Nah, kalau DBMS tersebut hanya mensupport model relasional ataupun normalisasi, itu kita bisa sebut sebagai Relational Database Management System, atau kita singkat dengan RDBMS. Tapi sekali lagi, DBMS sendiri tidak harus, tidak semuanya mensupport relasional. Tapi ada DBMS khusus untuk misalkan yang document base. Contoh ada MongoDB, ada Firebase, seperti itu. Nah, itu juga kan DBMS, tapi bukan yang relasional. Itu bedanya. Jadi DBMS itu berarti sistem yang untuk memanajemen database. Manajemen itu berarti nambah, hapus, ubah, segala macam, ngatur dengan 3 konsep yang DML, DDL, dan DCL. Data Manipulation Language, Data Definition Language, dan Data Control Language. Nah, itu DBMS. Tapi kalau DBMS-nya hanya khusus untuk yang mensupport relational model,
Nah, itu kita pakai namanya Relational Database Management System. Itu bedanya. Untuk pertanyaan kedua, dalam suatu kasus bagaimana cara menentukan pemodelan data yang dipakai antara base data berorientasi dokumen dengan data relasional? Nah, kalau seperti ini saran saya, Masnya harus baca terlebih dahulu apa yang menjadi keunggulan dari document base. Karena mungkin kalau untuk yang relasional udah tahu lah ya keunggulannya. Jadi kita bisa melihat keterhubungan antar entitas di situ sehingga kalau kita butuh sesuatu kita bisa pecah-pecah dalam bentuk beberapa buah table, lebih simpel sih sebetulnya. Kemudian juga kalau kita bicara yang document base itu kira-kira dia punya keunikan dan punya nilai plus apa ya? Ya paling simpel yang tadi saya contohkan, kalau misalkan database kalian itu lebih sering dibaca dibandingkan ditulis, ada kemungkinan, saya bilang tidak semuanya ya, ada kemungkinan itu menggunakan document base jauh lebih optimal secara kecepatan dibandingkan yang relasional. Karena kalau relasional kan ini tabel berrelasi dengan tabel lagi. Contoh saya pengen akses data di sini sama data yang di tabel paling ujung. Itu kan harus join dulu semuanya. Kita join, baru kita bisa munculkan secara yang kita mau seperti itu. Kita filtering dan segala macam. Itu cara membedakannya. Kemudian juga kalau mau milih DBMS yang jangan milih DBMS-nya dulu harusnya ya. Milihnya lebih kepada kalau DBMS itu kan kebutuhan non fungsional. Jadi product requirement. Kalau kita sudah menentukan model datanya ERD ini kita pakai yang relasional, ya maka kita biasanya pilihannya jadi lebih sempit lagi untuk si kebutuhan non fungsionalnya. Misalkan DBMS-nya pakai MySQL seperti itu. Nah, itu kan juga apa ya istilahnya mempengaruhi dari kebutuhan non fungsional itu sendiri. Bisa juga dilihat kayak tadi saya bilang, bisa dilihat berdasarkan user yang ada di sana terbiasanya menggunakan apa. Karena gini loh, software itu kan yang akan menggunakan dan akan bukan memelihara ya, yang akan nantinya mengoperasikannya adalah pengguna di lingkungan private tersebut. Nah, kalau misalnya tiba-tiba orang udah terbiasa pakai MySQL, dan memang sebetulnya untuk kasus kalian memang masih bisa ditangani oleh DBMS MySQL, ya saran saya pakailah MySQL, jangan kalian ubah ke Oracle juga. Terkecuali kalau misalkan Anda pengen mengoptimasi, oh ini datanya udah sangat besar dan seterusnya, cobalah saya tingkatkan pakai Oracle. Nah, cuman yang perlu hati-hati adalah ketika DBMS itu dimigrasi, maka akan ada learning rate. Learning rate itu apa? Waktu untuk user belajar kembali. Nah, itu yang Anda harus pertimbangkan. Seperti itu. Jadi banyak pertimbangannya, nggak hanya satu. Mungkin kalau secara data ya pertimbangannya adalah kemudahan dari segi modelingnya. Itu bisa saja. Oke, mengapa banyak kasus normalisasi selesai di tahapan 3NF atau harus dinormalisasi lebih lanjut di BCNF? Bentuk normal ketiga itu memang sudah sangat mereduce dependensi. Secara dependensi transitif dan dependensi sebagian seperti itu. Nah, apakah harus sampai BCNF? Iya, kita harus bisa periksa sampai BCNF. Cuma begini, tren, kita harus bicaranya tren, karena kalian kerja nanti belum tentu pakai IRD ya, sekali lagi. Hati-hati, belum tentu nanti Anda kuliah, keluar, itu kerja pakainya IRD, belum tentu. IRD kan hanya salah satu model data, yaitu dari pendekatan relasional, seperti itu. Yang perlu kalian lebih highlight adalah trennya. Sekarang orang itu, apa ya, ada arah tren yang mengarah kepada bentuk data itu nggak harus normal-normal banget. Itu yang harus hati-hati. Mungkin kalau dulu saya ketika kuliah di tahun 2005 itu belajar database, ya maka saya diajarkan oleh dosen saya, ya kalau nyimpen data harus dalam kondisi yang sangat normal. Tapi yang sangat normal ini punya konsekuensi. Yang tadi saya bilang, berarti kan untuk membentuk normal itu berarti kita harus pecah tabel ya. Yang tadinya satu tabel jadi pecah dua tabel lalu kita relasikan seperti itu. Nah, proses menjoinkan, kalau misalnya kita butuh lagi data dari kedua tabel ini kan kita harus join dulu nih, baru bisa kita ambil datanya. Nah, itu punya konsekuensi. Konsekuensinya kalau datanya makin banyak, kebayang dong. Ibarat gini lah, kalau kalian ibaratkan ada himpunan 1, ada himpunan 2, kemudian kalau join itu kan seperti kalian memasangkan apa ya, istilahnya domain sama kodomainnya gitu. Nah, itu
Ya tentunya akan sangat banyak kalau jumlah datanya banyak. Jumlah kombinasinya pun akan banyak. Nah, itu yang harus hati-hati kalau kita bicara masalah data semakin normal. Tapi memang kalau secara bentuk ya memang lebih bagus kalau data kalau data kita normalisasi sampai bentuk normal yang BCNF seperti itu. Cuman hati-hati, sekali lagi saya bilang ya, tren data sekarang ada balancing antara normal dengan abnormal data agar proses pembacaan datanya bisa lebih cepat gitu loh. Nah, itu yang harus coba nanti kalian bisa dalami kembali. Terutama nanti setelah saya demokan sedikit masalah yang document base. Anda akan bisa lihat beda sekali antara yang kalian sudah pernah pelajari di basis data dengan yang document base. Seperti itu. Oke, apa kesalahan pertama yang sering terjadi dalam menerapkan basis data berbasis dokumen? Kesalahannya terlalu banyak embed dokumen. Embed dokumen itu apa? Istilahnya kayak tabel nih. Tabel yang tadinya 2 dijadiin 1. Nah, ketika makin banyak yang dijadiin 1, memang iya sih lebih cepat bacanya karena kan kita nggak perlu join lagi. Jadi ibarat nih 2 tabel, kita anormal, kita bentuk jadi tidak normal. Kebalikannya ya, kalau dokumen base kita bentuk tidak normal, gitu. Jadi 1 tabel memang enak gitu. Kalau buat bacanya dari tabel ini nggak perlu join lagi. Cuma permasalahan yang paling simpel adalah yang muncul di situ ketika kalian mau nulis. Mau nulis itu berarti nge-write lah. Insert, misalkan seperti itu. Nah, itu konsekuensi ketika kita mengembednya berlevel-level, ini di embed ini punya embed lagi dan seterusnya, itu pasti akan lebih rumit. Pasti lebih rumit. Ya nanti makanya ada konsep namanya reduction mapping dan segala macam, itu nanti Anda harus belajar sendiri di yang basis data berbasis dokumen. Itu yang sering terjadi. Kemudian, kesalahan yang kedua, pola pikirnya masih relasional. Jadi harus ada relasi gitu-gitu. Padahal model data di dalam si basis data dokumen ada 2, ada konsep references, ada konsep yang embed. References yang kita kayak udah pelajari sebelumnya di relasional. Jadi kita merefer pada suatu kode seperti itu atau ID. Sementara konsep yang kedua adalah yang embed dokumen tadi. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke. Saya pernah mendengar kata NoSQL, bukan non-SQL, tapi NoSQL database. Apakah kita perlu melakukan seperti normalisasi membuat IRD dan lainnya pada database NoSQL? Beda ya. Jadi NoSQL dengannya SQL database, SQL sendiri kan sebetulnya Structured Query Language ya. Itu konsepnya beda. Jadi jangan kalian nanti bertanya lagi apakah harus bentuknya normal atau segala macam, karena ada hal atau pembahasan yang berbeda di dalam setiap pendekatan datanya. Nah, itu yang saya ingin kalian banyak ngulik di situ. Karena itu juga bisa menjadi sarana kalian untuk skripsi. Jadi kalian sudah bisa nyari tema skripsi sebenarnya dari sekarang. Tidak perlu nanti, gitu. Jadi itu saja. Apakah perlu normalisasi? Ya bisa saja. Kalau Anda pengen menormalkan bentuk datanya, ya boleh aja. Tapi hati-hati sekali lagi. Normalisasi itu kan satu konsep tersendiri, dan NoSQL itu satu konsep tersendiri. Tentunya fokusnya itu beda. Apa beda fokusnya ya? Mangga dicari. Kalau sudah nyari, nanti boleh nanya ke saya. Seperti apa. Oke, selesai untuk yang pertanyaan di LMS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya minggu depan insya Allah saya akan buatkan sebuah video, nanti mangga Anda tonton untuk bisa membedakan antara relasional dengan yang document base. Kalau bisa Anda coba, itu lebih baik supaya Anda bisa langsung ngerasain bedanya apa, seperti itu. Nah, untuk kebutuhan mencobanya, silakan Anda install untuk document base itu MongoDB. Anda install dulu MongoDB-nya, kemudian kalau sudah Anda instalkan tools GUI-nya. Contoh kayak RoboMongo dan segala macam, itu bisa helping Anda untuk melakukan manajemen secara visual. Karena kalau tidak ya Anda harus pakai terminal atau pakai command prompt, tergantung Anda pakai OS-nya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan via grup, jangan sungkan. Dan kalau Anda nggak bertanya, ya saya anggapnya Anda paham dah, gitu aja lah ya.
Oke, terima kasih. Sehat selalu, di rumah selalu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.